Lagi RUU ini belum disahkan, Pak Yunus. Langkah apa yang mungkin bisa dilakukan pemerintah terkait mencegah dan juga membongkar aksi korupsi ini agar mungkin lebih efektif menggunakan undang-undang yang sudah ada saat ini? Undang-undangnya sudah ada. Kalau kita baca undang-undang di pasal 2 saja, hukuman mati pun sudah ada, tapi belum ada yang pernah terkena hukuman mati itu ya. Terus jadi masalahnya bukan hanya masalah undang-undang. Kita lebih banyak masalah di aparatur penegak hukum sama budaya penegak hukum kita. Budaya itu artinya bagaimana persepsi mereka terhadap hukum itu. Ini masih kurang bagus. Sebagian penegak hukum ada juga yang tidak menegakkan hukum dengan sepenuhnya. Ada juga yang mencari keuntungan tertentu dari penegakan hukum itu. Nah, jadi di samping membersihkan aturan diperbaiki, orang-orangnya juga dibuat bagus integritasnya, kemudian sistemnya juga. Kalau enggak, waduh, capek kita. Jadi misalnya lembaga pengelola aset kejaksaan bolehlah, tapi tolong dibuat secara transparan, online, semua tahu siapa yang bertanggung jawab dan apa yang dikelola. Misalnya perubasan rumah penitipan barang rampasan sitaan di bawah kehakiman harus tahu, DJKN, Kekayaan Negara, Direktur Jenderal harus tahu juga, KPK punya labuksi harus tahu juga, polisi punya tahti namanya untuk masalah-masalah tahanan dan barang bukti harus tahu juga. Coba bayangkan, Republik ini punya Kapolres itu berapa ratus, 400 lebih, punya Kajari sekian juga. Itu tidak transparan sama sekali, nggak nyambung sama sekali sekarang. Jadi gimana cara kontrolnya kalau nggak pakai transparansi yang online gitu? Susah. Kita nggak bisa percaya pada orang, harus pada sistem. Karena kalau sistemnya bagus, orang jadi jujur, nggak bisa macam-macam. Tapi kalau sistemnya buruk, orang yang nggak ada niat pun lihat kesempatan jadi mau juga gitu. Nah, sistem itu penting. Seperti yang dibuat contohnya di Belanda, di mana teman-teman sudah studi banding ke Belanda. Di sana dia punya sistem yang sifatnya sangat transparan, sangat online dan real time. Mereka tahu barang-barang mana saya disita, statusnya apa, siapa yang menyita. Kalau bebas dikembalikan kepada tersangka, dikasih tahu, semuanya tahu. Kalau dirampas untuk negara, semuanya dikasih tahu lewat online itu. Kalau kita kan kita nggak tahu. Kadang-kadang ada barang sitaan yang tidak disita, yang harusnya disita. Ada yang harusnya katakanlah nggak disita, bisa macam-macam prakteknya itu. Tergantung improvisasi teman-teman di lapangan itu. Nah, ini harus diperbaiki karena banyak sekali potensi keuangan negara yang dirugikan. Kalau itu dikelola dengan baik, maka bukan nggak mungkin dari aset recovery ini menjadi profit center, jadi sumber baru membayar kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Kalau selama ini kan berat di ongkos kita. Penegakan hukum banyak sekali biayanya, sementara hasilnya diperoleh sangat-sangat sedikit. Itu yang juga harus kita atasi. Jangan berat di ongkos saja, negara tekor terus oleh koruptor-koruptor, sementara yang dikembalikan tidak banyak. Baik, Pak Yunus, seperti yang tadi Anda sampaikan, sebenarnya undang-undangnya sudah ada sampai hukuman mati pun ada, tapi implementasinya dengan aparat penegak hukum ini yang juga masih menjadi kendala. Apakah ketika RUU ini nantinya juga disahkan akan terpentok di masalah yang sama di aparat penegak hukum juga? Bisa juga, jadi memang selain substansi, ada aparatur, ada budaya hukum mereka ya. Justru yang menentukan tuh culture, sikap, karakter, moralitas dari penegak hukum itu. Disitulah yang paling menentukan hukum itu jalan apa enggak. Aturan boleh baik, aparat boleh katakanlah di training punya kompetensi, tapi kalau tidak ada katakanlah kejujuran ya, kemudian mereka ikut bermain ya nggak jalan hukum itu. Nah, budaya bagaimana persepsi hukum itu harus ditegakkan oleh penegak hukum itu harus dibina, harus diubah di kalangan semua penegak hukum ya. Karena belum 100% semuanya bagus, belum semuanya berintegritas ya. Sehingga seringkali justru penegak hukum kadang-kadang ya sebagian ya, ada oknum yang justru nggak menegakkan hukum, ada yang memanfaatkan juga ya, itu yang terjadi. Baik, jika memang ternyata RUU ini bisa disahkan, Anda melihat akan seefektif apa dalam menambah pemasukan negara? Kalau menurut saya cukup efektif karena recovery ini kalau dilakukan dengan katakanlah efisien, efektif, lembaganya bagus,
transparan, kompeten ya. Semua ada perasaan memiliki, ada perasaan bisa mengontrol karena transparan ya. Ya saya yakin pelan-pelan pasti besar sekali. Kalau kita lihat Pak, hasil tindak pidana korupsi di Indonesia itu kan besar sekali. Yang paling besar itu korupsi, kemudian dari narkotik ya, dari tindak pidana perpajakan, lingkungan hidup, ya, perbankan ya, pasar modal. Itu besar itu hasil kejahatan. Dari National Risk Assessment paling tinggi dari korupsi dan narkotik, besar sekali jumlahnya. Penipuan pun juga terakhir makin menguat, makin tinggi angkanya. Nah kalau yang besar-besar tadi sesuai dengan penelitian yang dilakukan, berhasil dirampas untuk negara, negara bisa ada semacam PNBP, penghasilan bukan pajak yang masuk ke negara untuk membantu penegakan hukum. Bisa bagi-bagi ke lembaga penegak hukum seperti di Amerika. Kalau mereka berjasa menegakkan ketentuan itu, ada namanya sharing forfeited asset. Jadi aset yang dirampas itu dibagi-bagi kepada lembaga yang ikut serta. Jadi mereka jadi rajin gitu. Kalau nggak dibagi-bagi malas ya. Apalagi Indonesia.